Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel Arswa Eksperimen. Kali ini kita akan membahas tentang porting. Ya, dari video kemarin banyak yang request tentang rumus porting. Nah, sebelum ke rumus porting, mungkin ada yang belum tahu porting itu apa. Yaitu porting itu memperlancar aliran udara dan bahan bakar menuju ke ruang bakar. Nah, jadi ini adalah saluran intake. Nah, ini semi sudah diporting sedikit. Nah, jadi porting, sebelum mengarah ke ukuran porting itu kita harus tahu konsep portingnya dulu. Jadi porting itu memperlancar aliran. Jadi tidak sekedar membesarkan intake atau membesarkan outtake-nya, exhaust. Jadi lebih untuk fungsi itu porting itu melancarkan alirannya. Jadi dengan caranya meminimalisir tekuan. Jadi kalau misal standar itu portingnya menekuk, nah jadi seperti ini di penjelasannya. Jadi kalau porting standar itu bentuknya menekuk seperti ini, nah itu kita akan membuat lebih ke lurus, jadi minim lekuan. Jadi dengan caranya kalau misalnya model standar, yaitu kita misal akan melebarkannya di arah sini, jadi lebih portingnya nanti akan lebih landai. Nah, jadi misalnya porting itu seperti ini, yang kita makan adalah yang sebelah sini dengan burjun. Nah, jadi akan membentuk sudut yang lebih landai. Nah, jika untuk porting ekstrim, porting untuk high velocity atau untuk power tinggi, biasanya ini boss clap ini ikut dimakan karena agar tidak menghambat aliran udaranya. Cuma kalau untuk harian riskan, karena kalau boss clapnya dibuat tipis nanti clapnya gampang oblak. Kalau sebelum ke ukuran, itu yang penting lagi adalah bentuk porting. Jadi kalau porting in itu bentuknya lebih cenderung besar di area boss clap. Nah, jadi kenapa besar di area boss clap itu karena dia kan boss clap itu ada volumenya. Jadi untuk untuk menutup ini agar minim hambatan di sekitar boss clap itu dibesarkan. Jadi di sini agak dibuat besar. Ini tadi sudah diporting, cuma masih 50%. Jadi porting itu bukan sekedar membesarkan intake, tapi lebih ke mengarahkannya. Nah, kalau porting out itu bentuk alirannya berkebalikan dengan porting in. Contohnya seperti ini. Kalau dari rumus porting itu sendiri, sederhananya rumus porting dari porting in itu adalah 80% sampai 95% untuk clap in. Jadi ini di sini, nah, 80% hingga 95% untuk clap in. Jadi misal kita ambil 85%, misal clapnya itu 23, yaitu tinggal dikalikan 23 dikali 0,85, yaitu 19,5. Nah, cuma ini bukan angka yang pasti ya. Jadi ada mengapa kok 80 sampai 95%. Nah, jadi itu ada angkanya. Ada misalnya untuk harian 85%, tapi misal untuk semi, untuk balap, nah itu beda lagi ukurannya. Nah, kalau pengen menghitungnya itu ada sendiri rumusnya, cuma ini rumusnya agak panjang. Jadi rumusnya kalau pengen menghitung porting secara lengkap, yaitu kita harus mengukur dulu piston speed. Jadi piston speed itu adalah kecepatan piston. Nah, rumusnya yaitu 2 kali stroke dalam satuan meter dikali RPM puncak atau peak power. Nah, jadi
di sini kita akan mengukur kemampuan atau kecepatan piston. Nah, jadi kecepatan piston standar untuk harian itu paling aman di angka 21 meter per sekon dibagi 60. Nah, jadi ini contohnya. Misal diketahui stoknya 49,5, dijadikan meter yaitu 0,0495. Misalnya RPM di sini, RPM-nya diset di angka 11.000. Nah, contohnya kan di standar kan RPM-nya 8.000. Jadi kita mencari RPM sesuai dengan targetnya kita. Misal untuk yang power gede kan RPM-nya dibuat lebih tinggi. Nah, jadi contohnya seperti ini. Pistol speed 2 kali stroke 1 meter kali RPM. Jadi 2 kali dikali stroke. Stroke-nya kan misal ini, misal C-Series Supra seperti Supra lama, Revo lama, Legenda seperti itu kan stroke-nya 49,5 mili. Jadi dikonversikan ke meter jadi 0,0495 dikali RPM. Nah, jadi karena RPM-nya tadi kita bisa diset di angka 11.000, jadi di sini ditulis 11.000. Ini tergantung dari RPM yang kita inginkan. RPM-nya mesin tuh sampai berapa. Nah, dibagi 60. Nah, 60 ini sudah rumus. Jadi ketemunya 18,15 meter per sekon. Nah, jadi 18,15 ini masih aman karena angka batasan maksimalnya, batas amannya itu sampai 21 meter per sekon. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah piston speednya ketemu, kita baru bisa masuk ke rumus porting in. Nah, jadi rumus porting in secara lengkapnya yaitu diameter piston dikali diameter piston dalam satuan meter dikali piston speed dibagi 100. Nah, ini contohnya. Ini misal C-Series kan kita bore up dengan piston ukuran 54 atau kasih versus 100. Nah, jadi dalam dibuat satuan meternya jadi 0,054 dikali 0,054 dikali tadi piston speednya yang sudah kita hitung tadi 18,15 dibagi 100. Jadi ketemunya 0,00,05292. Nah, ini dimasukkan ke akar. Jadi di dalam kalkulator ini kita klik ini. Kalau sudah ketemu angkanya, kita klik ini. Nah, jadi ketemunya 23,005 atau 23 mm. Nah, jadi contohnya kita akar ya. Jadi akar dari 0,059,254. Jadi ini kita akar. Nah, ketemu 0,023 yaitu jadi diameter porting in-nya untuk C-Series yang sudah di bore up 54 dengan RPM 11.000 itu bisa dengan porting 23 mili. Nah, jadi porting in-nya sudah ketemu. Nah, jadi kalau porting sudah ketemu, kita baru menentukan ukuran klemnya. Jadi kalau porting dengan porting ukuran 23 mili itu kan klepnya tidak mungkin dengan klep 23 mili karena ya kan nggak bisa tertutup ya. Jadi dengan caranya kita mencari ukuran klep. Jadi misal diameter klep yaitu diameter porting dikali 100 dibagi 85. Jadi tadi kan sudah ketemu portingnya yaitu 23 mili dibagi 100 dibagi 85 ketemunya 27. Jadi sebenarnya ini 27 mili ini tidak paten juga karena ukuran portingnya kan 23 mili. Nah, 23 mili itu bisa ditutup dengan klep 25 mili. Nah, cuma kalau ditutup dengan klep 25 mili kan yang terjadi klep itu misalnya ini portingnya ini misalnya 23. Ini berarti kan klepnya 25 kan di sisi sini dapat 1 mili, di sisi sini dapat 1 mili. Nah, jadi cuma tertutup 1 mili. Jadi kelemahannya kalau tertutupnya sedikit itu biasanya klep gampang rembes. Jadi mengapa kalau pakai rumus kok
klepnya 27 mili. Jadi secara seperti itu. Semakin besar klepnya kan nanti menutupnya area setting ini kan semakin besar, jadi nggak mudah bocor. Nah, untuk mengatasi misalnya terbentur regulasi, bisa menggunakan klep 25 atau 26 tergantung regulasinya. Nah, kalau sudah klep innya ketemu, baru kita mencari klep X. Nah, untuk klep X secara simpelnya pakai aja 85% dari klep in. Jadi yang utama itu menentukan dari klep in. Jadi misal tadi klep innya 27 dikali 0,85 yaitu 22,95. Jadi dibulatkan jadi 23 mili. Jadi klep in X-nya misal dibuat series modif tadi menjadi 27-23. Nah, kira-kira seperti itu rumus portingnya. Nah, untuk bentuk porting, inlet port seperti ini. Nah, jadi di sini besar, ini kecil tapi di area bos klepnya itu membesar di arah kanan kirinya. Nah, secara konsep dasarnya porting seperti itu. Nah, ini contoh porting in. Jadi porting itu tidak sekedar membesarkan ukuran klep ya, membesarkan ukuran inlet, tapi lebih ke mengarahkannya. Bahkan kalau di road race ini dilas, kalau di balap biasanya ini dilas dan portingnya digeser ke area sini. Itu tujuannya agar aliran udaranya lebih lancar karena tidak menekuk, jadi lebih loss. Jadi seperti itu. Secara rumus simpelnya ya pakai aja sekitar 0,85 sampai 95% untuk klep in tergantung penggunaannya. Kalau untuk harian ya sekitar 0,85 sampai 0,90. Nah, keuntungannya porting ini yaitu tadi aliran udaranya lebih lancar sehingga power dapat lebih maksimal. Nah, jadi kalau dalam standar itu mengapa dari pabrik tidak diporting? Karena dari pabrik itu kan produksi massal ya. Jadi kalau produksi massal biasanya di sini itu ada bekas-bekas kayak cornya yang agak kasar di area sebelah-sebelah. Nah, itu kita haluskan dengan porting itu. Nah, jadi kalau dari pabrik di porting tidak mungkin karena ya itu tadi. Kalau dari pabrik secara cetak massal, jadi untuk motor massal itu pasti masih ada bekas-bekasnya cetakan. Nah, itu kita haluskan dengan porting tadi. Nah, ini sudah dihaluskan tapi masih belum 100%. Untuk porting in biasanya tidak dibuat secara sampai licin, tapi kalau porting X dibuat sampai licin agar sisa-sisa pembuangan, sisa-sisa bahan bakarnya itu langsung tidak mudah menempel pada area exhaust ya, pada area ini. Nah, kalau porting in itu jangan dibuat terlalu halus karena itu juga berfungsi untuk memecah itu bahan bakar dan udara agar lebih tercampur. Nah, jadi porting itu tidak sekedar membesarkan dari ukuran saluran, tapi lebih ke mengarahkannya. Jadi saya ulang lagi. Jadi misal ini porting standar modelnya seperti ini. Kalau misal kita porting, kita makannya yang sebelah sini. Ini kita makan. Jadi ini kita makan pakai burjun, ses. Jadi yang sini itu cuma dihaluskan aja. Nah, yang sini itu kita makan pakai burjun. Jadi lebih landai, aliran udaranya lebih lancar. Jadi seperti itu. Ya mungkin itu aja dari porting. Agar lebih maksimal, sebenarnya klep itu bisa dibubut di area sininya. Di sini bisa istilahnya
backscatter valve. Jadi di sini bisa ditipiskan lagi. Itu tujuannya agar misal klepnya itu mengangkatnya sedikit. Misal klepnya ini mengangkatnya cuma misal sama-sama mengangkat 1 mili ya. Jadi misalnya klepnya mengangkat 1 mili, di sini karena sini sudah ditipisin. Jadi aliran udaranya itu karena ini ditipisin tadi lebih keluar seperti itu. Istilahnya backscatter valve. Cuma itu juga ada dengannya. Kalau terlalu tipis klepnya rusak nanti. Jadi seperti itu. Mungkin untuk porting seperti itu. Nah, jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan klik like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa ke channel kami. Terima kasih telah menonton.